Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai langkah-langkah dalam membuat novelet. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rina, absen 31 sebagai moderator, Cynthia absen 35 sebagai penyaji yang akan memaparkan materi mengenai menentukan konflik, Kirania absen 20 yang akan memaparkan materi mengenai menentukan tema, Louis absen 24 akan memaparkan materi mengenai konsep tokoh. Kemudian Laura absen 23 akan memaparkan materi mengenai menentukan alur dan juga menentukan judul. Selanjutnya Jovana absen 19 akan memaparkan materi mengenai menentukan POV. Diana absen 28 akan memaparkan materi mengenai konsep cerita. Jennifer absen 18 akan memaparkan materi mengenai pembuatan paragraf pertama. Vinais absen 39 akan memaparkan materi mengenai mengembangkan konsep cerita dan juga editing. Dalam menentukan konflik, perlu mempertimbangkan keseluruhan konflik dari awal hingga akhir dan tidak perlu memilih yang terlalu berat. Cukup konflik yang ringan asalkan penulis dapat memahami permasalahan tersebut dan menemukan solusinya. Konflik dalam novelet dapat berupa permasalahan internal atau emosi pikiran dan eksternal, konflik antara tokoh, lingkungan, dan lain-lainnya. Lalu ada menentukan tema. Tema adalah ide dasar cerita yang akan menjadi landasan untuk mengembangkan cerita lebih lanjut. Dalam menentukan tema, penulis harus memiliki sudut pandang yang berbeda dan memuat isi yang berkualitas serta pesan moral. Maka dari itu, untuk menentukan tema, penulis dapat menuangkan pengalaman pribadi dan mengembangkannya dengan mengamati lingkungan sekitar, membaca buku, atau menonton film. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai konsep tokoh. Jadi penulis itu harus menciptakan tokoh utama dan pendukung dengan karakteristik yang jelas, termasuk latar belakang, sifat, tujuan, dan motivasi mereka. Ini itu akan membantu pembaca merasa terhubung dengan cerita tersebut. Jadi tokoh pertama yang kami ambil bernama Nadia, yaitu seorang protagonis dengan umur 15 tahun. Dia ceria namun rapuh, selalu ingin menyenangkan hati orang lain, tapi dalam hatinya merasa kesepian. Dengan rambut hitam panjang dan kulit sawo matang, anak dari keluarga terpandang tetapi kurang mendapat perhatian dari kedua orang tuanya yang sibuk bekerja. Lanjut di tokoh kedua ada seorang yang bernama Rizal yang memerankan tokoh protagonis, merupakan sahabat kecil Nadia yang berusia 16 tahun, berasal dari keluarga yang sederhana tetapi memiliki kasih sayang penuh dari kedua orang tuanya. Ia peduli, setia kawan, dan selalu berusaha melindungi Nadia dari pengaruh buruk. Kita lanjut ke tokoh yang ketiga, yaitu yang bernama Farel, seorang antagonis pemuda berusia 19 tahun yang tampan dan karismatik tetapi memiliki masa lalu kelam, mantan anak orang kaya yang hidupnya hancur karena keluarganya bangkrut. Kini ia hidup di jalanan dan terlibat dalam pergaulan bebas. Ia menjadikan Nadia sebagai bagian dari kehidupannya yang penuh kekacauan dan mencoba menariknya ke dunia gelap. Nah, yang terakhir ada tokoh pendukung, yaitu orang tua Nadia yang sibuk mengelola bisnis keluarga, hanya menunjukkan kasih sayang dalam bentuk materi, namun jarang ada untuk Nadia. Selanjutnya menentukan judul. Judul adalah struktur terpenting dalam suatu novelet, yang dimana jika diibaratkan dengan rumah, maka judul adalah pintu terdepan rumah. Sehingga ketika kita ingin mengetahui isi dalam rumah, maka kita harus melewati pintu terlebih dahulu. Sama dengan novelet, sebelum kita mengetahui isi dalam novelet, maka kita harus membaca judul terlebih dahulu. Yang dimana ketika judul menarik, maka seseorang akan ingin membaca novelet lebih dalam, ingin mengetahui novelet lebih dalam. Sehingga kita memerlukan menentukan judul yang menarik. Judul haruslah singkat, padat, dan jelas, dan juga unik agar mampu menarik perhatian pembaca untuk membaca lebih dalam mengenai isi dalam novel. Jika melihat contohnya dalam konsep tokoh tadi, yaitu Nadia,
Rizal dan Farel, maka kita dapat menentukan judulnya adalah Dua Pilihan Satu Jalan, yang dimana kita menggambarkan menunjukkan dilemanya si Nadia antara kebaikan Rizal dan kegelapan Farel sebagai ciri khas novel tersebut. Selanjutnya menentukan alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam suatu cerita novelet. Alur diatur berdasarkan waktu, urutan sebab akibat. Alur mencakup 3 hal. Yang pertama pengenalan, konflik, klimaks, dan resolusi. Alur terdapat 3 jenis, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur campuran adalah penggabungan antara alur maju dan alur mundur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menentukan POV, sudut pandang menentukan siapa yang menceritakan cerita. Jika penulis ingin pembaca benar-benar merasakan hubungan dengan karakter utama, maka menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu aku. Sedangkan jika penulis ingin pembaca mengetahui lebih banyak tentang berbagai karakter, maka menggunakan POV orang ketiga. Maha tahu bisa menjadi pilihan yang baik. Baik, di sini saya akan membacakan menentukan konsep cerita. Konsep cerita ibaratnya penulis membuat peta cerita dari awal sampai ending, sehingga saat menulis, penulis tidak kebingungan dalam menentukan arah cerita. Penulis dapat memanfaatkan pengalaman hidup sebagai sumber inspirasi dalam mengembangkan konsep cerita. Contoh konsep cerita. Pukul 6 pagi Nadia terbangun di kamar mewahnya, namun terasa kosong. Ia merapikan tempat tidur dan bersiap untuk sarapan. Pada pukul 6.30, Nadia turun ke ruang makan. Ayah dan ibunya sudah berpakaian rapi, terburu-buru, hendak berangkat kerja. Mereka hanya menyapa sekilas dan memberikan uang saku untuk Nadia. Nadia merasa hampa, sarapannya terasa hambar. Pada pukul 7 pagi, Nadia berangkat ke sekolah diantar supir pribadi. Di dalam mobil, ia hanya menatap dengan tatapan kosong. Sekian, terima kasih. Namun, selain menonjolkan who atau what, ada juga cara lain untuk membuat paragraf pembuka lebih menarik. Salah satunya adalah dengan menggunakan kalimat yang mengandung konflik. Konflik ini bisa berupa masalah yang dihadapi oleh karakter yang nantinya akan berkaitan dengan konflik utama dalam cerita. Dengan begitu, pembaca langsung bisa merasakan tekanan yang dialami oleh tokoh utama dan tertarik untuk mengetahui bagaimana cerita akan berkembang. Hal ini juga akan memberikan gambaran kepada pembaca mengenai sifat tokoh utama. Selain itu, penulisan paragraf pertama juga harus memperhatikan sudut pandang atau POV yang digunakan. Misalnya, apakah cerita akan disampaikan dari sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, atau dari sudut pandang orang ketiga. Penting juga untuk membuat alur cerita tetap konsisten dan sesuai dengan konsep awal yang telah ditentukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara membuat paragraf pertama. Paragraf pertama memiliki peran yang sangat penting. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian pembaca dan membuat mereka penasaran untuk melanjutkan membaca ke paragraf-paragraf berikutnya. Oleh sebab itu, paragraf pertama harus disampaikan secara menarik dan tidak berbelit-belit. Dalam dunia jurnalistik, paragraf pertama ini dikenal dengan istilah teras berita atau lead. Lead biasanya ditulis dengan menonjolkan salah satu dari dua unsur utama, yaitu who atau what. Maksudnya, di paragraf pertama kita bisa memperkenalkan siapa karakter utama dalam cerita atau apa yang sedang terjadi dalam situasi tersebut. Contohnya, kalau kita ingin menonjolkan who, kita bisa mulai dengan memberikan gambaran aktivitas yang tokoh utama sedang lakukan, sehingga pembaca langsung bisa mengenal siapa yang menjadi fokus dalam cerita. Mengembangkan konsep cerita. Kembangkan lebih lanjut detail cerita, seperti pengembangan plot, dinamika antar tokoh, dan penyelesaian konflik. Pastikan elemen ini berjalan secara logis dan konsisten. Pada tahap ini, penulis juga dapat menggunakan paragraf naratif, deskriptif, kalimat langsung, dan kalimat tidak langsung. Yang terakhir, ada editing. Untuk memastikan novelet memiliki alur yang jelas serta tidak ada kesalahan, maka tahap terakhir dilakukan editing, mulai dari pemeriksaan ejaan, tata bahasa, alur cerita, dan konsistensi.
Selain itu juga bisa dengan meminta orang lain membaca dan memberikan masukan. Penulis juga harus memperhatikan format penulisan seperti bentuk paragraf, spasi, font dengan mempertimbangkan kenyamanan pembaca. Baik, sebelum mengakhiri presentasi kami kali ini, saya akan menyimpulkan hasil dari presentasi. Pertama, dalam membuat teks novelet, terdapat beberapa langkah-langkah yang diawali dengan memilih konflik yang sesuai dengan pemahaman penulis, memilih tema yang memiliki pesan moral, dan juga menciptakan tokoh yang memiliki karakter yang jelas. Dalam pemilihan judul harus menarik dan mengandung esensi cerita, kemudian pemilihan alur dan juga POV itu harus dipilih untuk meningkatkan pengalaman membaca yang optimal. Kemudian konsep cerita digunakan untuk menjaga konsistensi narasi dan dikembangkan dengan plot yang logis. Terakhir, proses editing untuk memastikan cerita bebas dari kesalahan, disusun dengan baik, dan juga nyaman untuk dibaca oleh pembaca.